Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Saskia. Nah, saya di sini sebagai dosen untuk mengawasi kalian dalam tutorial. Jadi di tutorial itu kita ada yang namanya ketua dan sekretaris. Nah, kerja ketua itu sebagai memandu jalannya tutorial. Dan sekretaris itu mencatat semua hasil diskusi kalian. Jadi di sini saya akan alihkan ya ke ketua. Nah, boleh silakan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulan Agustin sebagai ketua akan memandu jalannya tutorial pada hari ini, dan teman Saya Putri Lestari. Di sini saya sebagai sekretaris untuk tutorial untuk hari ini. pertama yang tutorial ini kita memiliki skenario, yaitu siklosel dan apoptosis dan sintesis protein. Nah, jadi teman-teman harus aktif ya dalam tutorial pada hari ini. Yang pertama kita lanjut ke step yang pertama. Yang pertama itu ada istilah atau kata yang belum jelas atau yang belum tahu. Jadi nanti kalian bisa menanyakan apa kata-kata yang kalian belum tahu. Istilah-istilah apa yang kalian belum tahu ya. Oke, saya persilahkan pada step pertama. Izin bertanya, saya Muhammad Abdul Rahman ingin bertanya apa itu kordon? Baik, saya catat. Selanjutnya, Baik, saya Musadir Nujaya izin bertanya mengenai apa itu mRNA. lanjut. Di sini saya Putri Lestari ingin menanyakan apa itu asam amino. Apa ada yang lagi ingin bertanya? Baik, saya Anissa Natalia. Saya ingin bertanya apa itu checkpoint. Sebentar. Ada lagi? Saya Jihan Lutfisra Sabila. Saya ingin bertanya apa itu interfase. Apa lagi? Ada yang ingin ditanyain? Tidak ada? Cukup ya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mari kita lanjut ke step 2. Step 2 itu adalah problem definition, itu pertanyaan. Dan yang tadi di step 1 itu adalah istilah-istilahnya. Sekarang yang kedua itu adalah pertanyaan yang lebih panjang. Oke, yuk kita mulai. Siapa yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya apa yang dihasilkan dari transkripsi, mohon maaf. Oke, ada lagi? Saya ada yang ingin bertanya. Nah, kan sebelum terjadinya reduce factor itu terjadi ada tahapan. Nah, tahapan apa yang terjadi? Baik, Pak, bisa kita. Oke, ada lagi? Saya ingin bertanya, Ya. basa nitrogen apa yang terkandung di dalam DNA? Di sini saya akan bertanya juga jelaskan mekanisme apoptosis. Saya ingin bertanya mengenai mitosis itu tahapan itu ada apa aja dan menjelaskan bagaimana tahapan mitosis. Oke, apa ada yang ingin bertanya lagi? Seperti itu juga. Oke, kita lanjut ke step ketiga, yaitu brainstorming, yaitu menjawab permasalahan yang di step 1, dari step 1 dan step 2. Siapa yang akan menjawabnya? Baik Mbak, saya ingin menjawab pertanyaan pada step 1 yang dipertanyakan oleh Mas Taufik, yaitu tentang apa itu kodon. Nah, kodon itu kalau setahu saya itu adalah kode genetik. Segitu Mbak. Oke, lanjut. Ada yang menjawab lagi? Saya Ya. saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Satrio, yaitu mengenai apa itu mRNA. Jadi mRNA itu merupakan hasil dari transkripsi dari DNA. Sudah, Mbak? Sudah. Oke, lanjut. Siapa yang ingin menjawab lagi? Saya Ya. ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Lestari mengenai asam amino. Jadi
ada yang ingin menjawab lagi? Oke, baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Jihan, yaitu interfase. Nah, interfase merupakan bagian terbesar dari siklus sel. Oke, ada yang ingin menjawab lagi? Atau boleh lanjut ke step yang kedua menjawabnya? Langsung saja ke step 2. Iya, lanjut. Siapa yang ingin menjawab? Baik, saya ingin menjawab Nah, pada pertanyaan nomor 1 pada step 2. Yang dihasilkan pada proses transkripsi adalah mRNA. oke. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Ayu tadi. Pertanyaannya itu sebelum terjadi release faktor itu terjadi tahapan apa? Nah, sebelum terjadi release faktor itu terjadi acceptor site itu bertemu dengan codon stop atau stop codon. Nah, maka akan terjadi release faktor. Oke, ada yang ingin menjawab lagi? Baik, saya Satrio akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa, yaitu basan nitrogen terdapat pada DNA. Itu ada 4 basa nitrogen, yaitu yang pertama adenin, timin, sitosin, dan guanin. Oke. Sudah ada yang bertanya lagi, menjawab lagi, Bang? Balik, ada yang ingin menjawab lagi? Baik, saya ingin menjawab yaitu mengenai mitosis. Jadi mitosis ini ada proses yang pertama itu ada profase, prometafase, metafase, kemudian anafase, telofase, dan ada sitokinesis. Jadi profase ini sentromer ini mengalami replikasi. Kemudian pada prometafase itu tahap kromosom itu tersebar. Kemudian metafase itu kromosom berjajar di bidang ekuator. Kemudian ada anafase, jadi kromosom ini telah terbelah menuju ke kutub masing-masing. Kemudian ada telofase, yaitu benang spindle ini mulai menghilang dan membran selnya itu mulai terbentuk. Kemudian tahap yang terakhir ada sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 yang akan identik dengan sel induknya. Oke, sudah. Apa ada yang ingin menjawab lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin menjawab lagi, kita lanjut ke step 4, yaitu analyzing the problem, yaitu menambahkan dari penjawaban yang tadi. Jadi kita menambahkan yang kurang-kurangkan. Ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan penjelasan dari Mbak Ayi tadi, yaitu tentang kodon. Kodon adalah deret nukleotida pada RNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang menyanyi suatu asam amino tertentu. Baik, itu saja. Saya sendiri akan menambahkan dari jawaban Mas Taufik tadi hasil dari transkripsi. Jadi transkripsi itu kan memiliki 3 tahap: elongasi, terminasi, dan inisiasi. Nah, di tahap transkripsi itu ketika DNA itu didatangi oleh RNA polimerase dan menghasilkan mRNA. Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi? Itu saja. Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup kita nanti sudah sampai sini dulu. Nanti kita belajar dulu masing-masing. Tadi kan ada yang nggak dijawab tuh dari pertanyaannya. Pertama ada apa itu checkpoint dan jelaskan mekanisme apoptosis. Nah, nanti kalian pelajari dulu di rumah. Nanti kita ketemu lagi langsung ke step 7 untuk menjawab dari pertanyaan yang belum dijawab ya. Oke, baik. Oke, sekian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di step 1 sampai 5 sudah kalian bahas, dan dilanjut masuk ke step 6. Itu step 6 kalian belajar mandiri. Nah, ke step 7 itu kita berdiskusi kembali di minggu depan. Jadi saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin kan sisa step 6 ya. Step 6 kan disuruh belajar mandiri. Nah,
Jadi tutorial hari ini kita lanjut ke step 6 dan step 7. Saya alihkan ke ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan tutorial beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke step yang ketujuh. Setelah kalian belajar masing-masing, kita lanjut ke step ketujuh, yaitu reporting atau mengevaluasi hasil belajar mandiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab di beberapa tutorial yang kemarin. Nah, apa ada yang menjawab dari pertanyaan yang belum dijawab kemarin? Apa ada yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab pertanyaan tentang mekanisme apoptosis. Jadi saya ingin menjelaskan secara garis besar saja. Itu apoptosis itu dia terbagi menjadi 4. Pertama dia ada signal kematian, lalu dia yang kedua tahap integrasi atau pengaturan, terus yang ketiga tahap pelaksanaan apoptosis yang nantinya akan terbentuk badan-badan apoptotik, terus yang keempat ada fagositosis. Itu saja. Di tahap di fase step ini kita menjawab semuanya teman-teman. Jadi menambah-nambahkan juga. Yang penting kita aktif semuanya di sini. Oke. Lanjut, siapa lagi yang menjawab? Saya ingin menambahkan untuk checkpoint itu tempat yang penting gitu untuk mengecek apakah ada yang rusak atau tidak sebelum lanjut ke fase selanjutnya. Lanjut, siapa lagi? Saya ingin menambahkan tentang apoptosis. Nah, apoptosis itu merupakan kematian sel secara terprogram. Nah, apoptosis ini merupakan mekanisme homeostatis sel untuk memelihara populasi sel dalam jaringan tubuh. Lanjut, siapa? Baik, saya Mbak, saya ini yang setelah saya pelajari tentang checkpoint. Nah, checkpoint itu adalah pos pemeriksaan siklus sel dalam mekanisme kontrol dalam siklus sel. Setiap fase-fasenya itu memiliki checkpoint dengan sistem yang berbeda. Sebentar saya catat dulu. Iya, saya catat dulu, Pak. Jadi sudah. Oke, lanjut. Saya menambahkan tentang apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram. Secara normal, proses perkembangan dan penuaan menua jaringan tubuh. Udah. Ada lagi? Oke, saya akan menambahkan tentang checkpoint. Dan checkpoint ini dia untuk mengecek apakah di dalamnya ada nutrisi yang rusak atau tidak. Jika ada yang rusak, dia tidak akan lanjut ke fase berikutnya. Nah, di checkpoint ini dia ada di tahap, misal saya ada di tahap G1 dan pada tahap G2. Oke, sekian. Saya itu aja sih yang ingin tanyakan. Apa ada lagi? Saya ingin menambahkan yang mekanisme apoptosis. Nah, apoptosis itu kematian sel yang terprogram. Terus mekanismenya itu dia sel normal, kemudian akan memfragmentasi DNA, kemudian akan terjadi penurunan volume sel. Nah, sesudah terjadi penurunan volume sel maka akan terjadi pemisahan membran. Sudah itu maka akan terjadi kerusakan sel dan membentuk badan-badan apoptosis yang baru. Oke, ada lagi? Baik, saya akan menjawab mengenai checkpoint. Checkpoint itu merupakan tempat memeriksa kejadian-kejadian penting seperti pertumbuhan sel, sintesis DNA, dan ketepatan sekresi kromosom sebelum sel meninggalkan suatu fase dalam siklus sel. Baik, siklus itu aja, Pak. Oke, sudah menjawab semua ya. Sekian, mungkin itu saja tutorial dari kita dari yang kemarin dan sekarang semuanya sudah terjawab ya. Sudah menjawab semuanya. Itu aja deh. Oke, kita tutup aja tutorial pada hari ini. Terima kasih semuanya dan silakan dipelajarin lagi ya teman-teman. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu dosen, nanti kami sudah melaksanakan tutorial kami. Kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Bu.
Baik, tutorial kita kali ini kan sudah selesai dari step 1 sampai step 7. Nah, sebelumnya terima kasih kepada ketua dan sekretaris yang sudah memandu tutorial kita hari ini. Nah, jadi semoga apa yang kalian diskusikan itu bisa menambah wawasan kalian ke depannya. Nah, jadi di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.